Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini adalah pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang flowchart. Oke, apa itu flowchart dan untuk apa kegunaannya? Mari kita bahas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang flowchart ya. Jadi pada pembahasan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu flowchart atau definisinya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang tujuan menggunakan flowchart, kemudian pedoman dalam pembuatan flowchart, struktur flowchart, model atau jenis flowchart, kemudian ada simbol-simbol flowchart, dan yang terakhir kita akan latihan ya. Nah, sedangkan untuk latihan itu kita akan bahas pada pertemuan tatap muka. Oke, memasuki pembahasan pertama mengenai definisi flowchart. Jadi flowchart itu merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus atau alir ya. Jadi flowchart juga digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, dan flowchart juga menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Dan yang terakhir, flowchart merupakan salah satu cara penyajian dari algoritma. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga bahwa setelah dibuat sebuah algoritma, maka teman-teman wajib untuk membuat sebuah flowchart untuk mempermudah komunikasi antara user dengan pembuat dari sebuah sistem pemrograman seperti itu. Oke. Nah, alternatif lainnya dari pembuatan setelah algoritma adalah bisa juga menggunakan pseudocode atau bisa juga teman-teman menggunakan flowchart ya. Nah, untuk pembahasan tentang mengenai pseudocode akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, tujuan dari pembuatan flowchart adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Kemudian juga tujuan flowchart adalah dapat membuat lebih sederhana, terurai, rapih dan jelas dari algoritma yang teman-teman susun. Dan flowchart juga menggunakan simbol-simbol standar sehingga memudahkan orang lain untuk membaca algoritma atau alur yang ingin teman-teman buat. Nah, pedoman dalam pembuatan flowchart itu pertama, bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari sebuah halaman. Kemudian kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas dan detail ya. Jadi harus jelas dan detail, tidak boleh ada satu step atau satu alur yang terlewat. Kemudian harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan, misalnya persiapkan dokumen, kemudian hitung gaji dan lain sebagainya. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang semestinya, dan kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung ya. Dan yang terakhir, gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standar. Untuk standarnya, bentuk-bentuknya akan kita bahas nanti pada slide selanjutnya ya. Nah, ini merupakan contoh dari flowchart ya. Jadi ini merupakan flowchart dari sebuah sistem. Jadi ada mulai, kemudian memasukkan nilai A dan B, kemudian ada simbol decision atau simbol dari diamond ya. Itu merupakan simbol decision atau keputusan, apakah ya atau tidak, akan lanjut atau akan seperti apa. Itu nah ini merupakan contoh dari flowchart ya. Dan ini juga merupakan contoh dari flowchart. Nah, ini juga. Kemudian struktur dari flowchart. Pertama, struktur yang berurutan atau sequence, kemudian ada struktur keputusan atau decision, ada struktur perulangan atau repetition, dan terakhir ada struktur case atau kasus ya. Nah, ini merupakan struktur yang berurutan, contohnya seperti ini ya. Jadi berurutan ke bawah seperti itu. Kemudian ada juga struktur keputusan. Nah, struktur keputusan ini digunakan ketika dalam sebuah sistem atau algoritma yang teman-teman buat itu harus mengambil sebuah keputusan, apakah iya ataukah tidak. Bagaimana jika iya, bagaimana jika tidak, maka algoritmanya akan digambarkan dengan menggunakan gambar diamond ini ya. Kemudian ada struktur flowchart perulangan. Nah, jadi sebenarnya lambangnya atau simbolnya mirip dengan simbol decision ya, dengan menggunakan diamond ya. Jadi ketika apakah contohnya seperti ini, apakah X kurang dari Y? Jika iya, maka Oke, jadi misalnya iya akan seperti apa dan tidak akan seperti apa.
Nah, pada kasus kali ini, jika apakah X kurang dari Y, jika iya, maka dia akan melakukan perulangan ke atas lagi. Namun jika tidak, dia akan menuju ke bawah selanjutnya atau proses selanjutnya. Kemudian ada struktur kasus atau struktur case ya. Contohnya seperti ini. Jika saya ingin memberikan sebuah gaji atau bonus ya, kita akan memberikan bonus kepada karyawan dengan catatan bahwa jika karyawan telah bekerja selama 1 tahun maka bonusnya adalah 100. Namun jika karyawan telah bekerja selama 2 tahun maka bonusnya 200, dan ketiga 400, dan jika lebih dari 3 tahun maka dia akan mendapatkan atau karyawan akan mendapatkan bonus sebesar 800 ya. Maka dibuatlah sebuah struktur case ya. Jadi sebenarnya struktur case ini mirip dengan struktur decision ya. Jadi apakah akan kemana nih alur selanjutnya? Nah, penentuannya itu berdasarkan dari kasus yang akan diselesaikan seperti itu atau keadaannya ya. Kemudian berikut adalah simbol-simbol dari flowchart. Nah, untuk pertama itu ada flow direction symbol yang bertujuan untuk bertujuan untuk ke arah mana nih si flowchart akan melaju selanjutnya dengan menggunakan simbol dari panah ya. Kemudian ada terminator simbol yang merupakan simbol ketika akan memulai sebuah flowchart dan mengakhirinya, dan lain sebagainya ya. Ada simbol konektor simbol, ada konektor simbol, kemudian ada processing simbol, ada simbol manual, ada simbol decision juga, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, untuk kasusnya nanti kita akan belajar di pertemuan tatap muka. Kemudian model atau jenis flowchart itu jenisnya banyak ya. Ada bagan alir sistem atau sistem flowchart, kemudian ada bagan alir dokumen, ada bagan alir skematik, ada bagan alir program, dan bagan alir proses ya. Nah, bagaimana contohnya? Pertama kita akan bahas tentang bagan alir sistem. Oke, bagan alir sistem atau flowchart sistem ya, bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara global atau keseluruhan, dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sebuah sistem. Kemudian flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Yang ketiga, flowchart ini terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data tersebut. Data dan proses dalam flowchart system dapat digambarkan secara online atau dihubungkan langsung dengan komputer, atau offline tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash register, atau kalkulator. Kemudian tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Contohnya seperti ini. Jadi pertama, pesanan pembelian, kemudian masukkan pesanan pembelian, informasi pesanan pembelian, tentukan jumlah pesanan, laporan jumlah pesanan, kemudian keluarkan pesanan. Seperti itu ya. Ini contohnya dari flowchart system. Oke, kedua ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen ya. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kemudian sering juga disebut dengan flowchart dokumen ya. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Nah, berikut adalah contoh dari flowchart paperwork ya, atau flowchart dokumen. Misalnya ada 3 ya, jadi ada anggota, administrasi, dan kepala perpustakaan. Nah, ini merupakan contoh flow dokumen sistem baru calon anggota perpustakaan. Jadi pertama, anggota mengisi formulir, kemudian setelah dilakukan pengisian formulir tersebut akan masuk ke bagian administrasi. Kemudian setelah selesai akan dibuatkan sebuah kartu anggotanya. Nah, kartu anggotanya perlu divalidasi oleh kepala perpustakaan. Setelah sudah selesai, maka dari kepala perpustakaan mengembalikannya lagi kepada pihak administrasi, dan dari pihak administrasi menyerahkannya kepada si anggota baru. Jadi berikut adalah merupakan contoh dari flowchart paperwork ya. Kemudian ada flowchart skematik. Nah, jadi mirip dengan flowchart system yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Nah, digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional ya. Keempat, pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti sebuah flowchart.
gambar-gambar yang gambar-gambar tersebut mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem. Jadi hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian tentang simbol-simbol yang digunakan, dan gambar-gambar juga memudahkan pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh analis sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. Contohnya seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan gambar lain atau gambar penggantinya. Jadi tidak perlu menggunakan yang namanya simbol-simbol. Jadi bisa diganti misalnya bagian tubuh apa saja yang ada di dalam tubuh bagian organ-organ tubuh yang ada di tubuh manusia itu ada apa saja, misalnya ada otak, kemudian itu fungsinya apa dan bagaimana, di dalamnya itu ada apa saja dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Atau bisa digantikan, intinya adalah flowchart skematik adalah digantikan dengan gambar yang sesungguhnya gitu untuk alurnya. Kemudian ada flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart system, merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Kemudian programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer, dan analisis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini sebelah kiri adalah gambar dari flowchart sistem ya. Jadi secara keseluruhan, kemudian flowchart program merupakan pecahan atau detailnya dari sebuah flowchart sistem. Nah, pada kasus kali ini adalah pada tentukan jumlah pesanan. Maka di sini dibuatlah sebuah flowchart sistem yang di dalamnya akan didetailkan untuk mempermudah dalam pembuatan sebuah program atau software ya, gitu, seperti itu. Jadi fungsi dari flowchart program adalah untuk mempermudah dalam pembuatan sebuah software juga. Kemudian ada flowchart proses, merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, flowchart proses memiliki 5 simbol khusus, yaitu ada operasi, perpindahan atau transportasi, ada inspeksi, ada penundaan, dan penyimpanan atau file ya. Oke, nah flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing. Dalam analisis sistem, flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Ya, contohnya seperti ini untuk flowchart proses. Kemudian sampai sini pertemuan pada hari ini ya, pertemuan kedua untuk membahas tentang flowchart. Untuk masalah praktek nanti kita akan bahas pada saat pertemuan tatap muka. Oke, cukup sekian perkuliahan pada hari ini. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dapat pada hari ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya yang lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.